Bambang. Pemain bola juga Bambang. Saya nggak siap sebenarnya. Bapak tiba-tiba bilang Bambang. Oke, Gunawan. Lanjut. Ya, Gunawan dan Oki ini betapa bahagia. Kenapa Bambang nih? Kami pemain bola juga kan Bambang Iya, kan? Bambang Pamungkas benar, tapi ini Gunawan yang kita mau ngomongin. Ini nih pesta ulang tahun Kesha Alvaro. Benar. Tapi Pasyanya datang nggak ya, Pasya Ungu? Nah, Ya? itu juga nggak tahu, tapi terlihat dari konsep ulang tahunnya ini kayaknya kompak banget karena mereka menggunakan baju merah dan merayakannya dengan anak-anak yatim piatu. Kayaknya meriah banget. Iya, kita lihat. Tahu. Ini kemudian dari ulang tahun Kesha Alvaro. Bambang datang nggak? Bukan Bambang bapaknya. Ada kebahagiaan di tengah kebersamaan keluarga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo. Bersama dengan puluhan anak yatim, Oki menggelar acara ulang tahun putra hasil pernikahannya dengan Pasha Ungu Kesha Alvaro. Kekompakan keluarga ini terlihat dari kostum bernuansa merah yang senada dikenakan oleh mereka. Meski tanpa dihadiri oleh Pasha, namun acara berjalan begitu meriah. Maka seperti inilah suasana ceria di tengah pesta Kesha bersama keluarga dan orang terkasihnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you 1, 2, 3 Oke, sudah dipotong kuenya. Sini aku bantu. Antar amunya apa bundanya? Amin. This one's for you and me, living out our dreams. We're all right where we should be. Lift my arms out. Memasuki angka 11 tahun, Kesha agaknya sudah mendekati pintu keremajaan seorang anak. Namun bagi Oki, putranya itu masih kerap bersikap manja kepada orang tuanya. Meski demikian, hal itu masih dianggap menggemaskan bagi sang ibu. Dan sebagai bukti cinta dan kepeduliannya, Oki menghadiahi sang putra dengan buku bertema Islami. Tujuannya, jelas ia berharap agar buah hatinya tumbuh dengan dibekali ilmu agama yang baik. 11 tahun. Tahun sekarang alhamdulillah udah gede, udah dewasa, udah nggak terlalu jahil sama adik-adiknya, udah bisa dikasih tahu. Nggak jahil marah. Ih marah gitu aja. Tapi kalau ngambekan masih tuh. Kalau ngambekan masih manja, ya. Manja ya? Masih manja. Masih digendong, maunya digendong-gendong. Udah enggak. Kemarin berarti siapa digendong? Miro. Oh Miro. Kalau aku ngasih dia ada satu buku kumpulan hadis-hadis buat anak-anak, sama ngasih satu bolpen biar dia lebih semangat lagi belajar, semangat sekolah. Jadi kalau misalnya aku berharap dengan aku ngasih bolpen itu dia lebih semangat lagi kalau misalnya untuk ujian sekolahnya. Aku memang paling utama buat aku di anak-anak adalah agama kan. Jadi aku memperkenalkan hadis-hadis untuk anak-anak terutama gitu. Ya pengennya sih sebenarnya dia tuh ikut ngaji, sekolah ngaji, cuma karena kesibukannya jadi nggak sekarang belum dulu. Nothing in this world could ever bring them down. Oki rupanya menanamkan kebiasaan baik sejak dini untuk anak-anaknya. Dimulai dari hal kecil seperti merayakan ulang tahun dengan berbagi syukur bersama anak yatim. Itulah mengapa dari tahun ke tahun, ibu 4 anak ini merayakan ulang tahun anak-anaknya bersama anak yatim. Memang dari dulu, dari dia umur 1 tahun, 2 tahun pun memang aku sudah membiasakan kalau merayakan itu bersama anak yatim. Karena kan memang kita mau berbagi juga berbagi kebahagiaan. Dia merayakan ulang tahun juga berbagi kebahagiaan sama anak yatim. Jadi memang udah tradisi sih, Kesha, Nasya, Syakina semua ulang tahun. Kompak ya, bahagia. Keluarga siapa? Oki dan Gunawan. Bambang Pamungkas, istrinya Dewi namanya, ya kan? Ya,
Tribun. Oke. Ya, itu tadi adalah kebahagiaan dari Keisha. Terus juga tadi kenapa Pasha nggak datang sama Ya. istrinya? Ya mungkin melakukan pestanya mungkin 2 kali mungkin Keisha ya, bersama dengan Oki dan Gunawan, begitu sama dengan Pasha Ungu dan istrinya mungkin, nggak tahu juga. Tidak, yang penting bahagia terus ya. Masih manja 11 tahun nggak apa-apa, mumpung. Apa namanya juga sama orang tua sendiri. Oke, nah saja pemirsa akan ada Rio Dewanto yang melakukan donor darah. Nah, katanya nih suami dari Atika Hasol ini merasa kuat banget setelah melakukan donor darah. Betul, katanya kalau rutin justru enak loh, seger loh. Kita tanya aja deh seperti Iya. apa pengalaman dari Rio Dewanto. Enggak. Iya, Pak. Nggak mau ada itunya. Nih. Pak. Pandoy aja dulu. Dulu. Raffi menginginkan makanan yang dikonsumsi oleh Nagita Slavina mengandung nutrisi yang baik dan lengkap bagi ibu hamil. Sebab selama kehamilan Gigi jadi senang bepergian dan mencoba berbagai makanan khas daerah yang didatanginya. Justru Gigi lagi hamil, lagi pengen jalan-jalan terus dia. Pengen jalan-jalan terus. Karena makanya ke Bali. Selain mengajak jalan liburan dan memberikan hadiah kejutan pada sang istri, di kesempatan itu dimanfaatkan juga oleh Raffi untuk mencari lokasi bagi usaha kuliner yang akan dijalaninya. Daerah Denpasar dan Kute adalah 2 lokasi yang menjadi pilihan Raffi. Raffi Ahmad pun berharap secepatnya bisa menemukan lokasi dan roda bisnisnya bisa segera berjalan. Aku mau buka usaha tadinya rahasia, tempatnya namanya masih rahasia, dibantu sama Ajik karena aku mau buka makanan dulu. Mau survei dulu, habis ini mau survei sama Ajik. Pokoknya nama makanannya ada kaitannya sama aku sama Gigi. Sama dia kan nanti mau buka makanan ya. Insya Allah. Rahasia makanannya nanti kalau udah jadi. Yang paling penting aku lagi cari-cari peruntungan di daerah Bali. Pokoknya kalau oke, bisa dikebut akhir tahun bisa buka. Lamaan sih akhir tahun, kalau bisa secepatnya kita buka. Terima kasih surprise aku buat Gigi, kasih villa udah berhasil. Mantap. Tak ada yang misterius dari kemenangan Angel Peters di ajang Indonesian Movie Awards 2015. Jangan kemana-mana, Gospot kembali sesaat. Dia permintaan foto hingga menemui 2 penggemar cilik yang nekat memburu Cita sampai di ruang make up. Iya, alhamdulillah senang banget. Makasih ya sayang. Udah dia dulu. Ya. Tidak hanya di balik panggung saja, bahkan di hotel tempat Cita Citata menginap pun pedangdut asal Bandung, Jawa Barat ini juga dikejar dan ditunggui oleh sederet fans. Tapi meski lelah, alih-alih menolak, Cita Citata justru menyambut para fans di Hong Kong tersebut dengan senyum, menyisakan tanda tanya. Menuai tudingan arogan karena tidak mau berfoto bersama jika tanpa kaos bergambar Cita Citata, mungkinkah ada oknum atau pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan nama Cita Citata demi keuntungan pribadi, namun berbuntut naas bagi Cita? Sampai ketemu.
kasihan juga gitu, udah pada nunggu tapi akunya nggak tahu gitu. Jadi silahkan tanyakan kepada Igo yang di sana. Jadi acara itu bukan acara konser Cita. Satu, dan itu Cita didatengin untuk acara penghargaan. Nggak ada komunikasi, harus Cita ke bawah karena Cita kan nggak tahu setiap negara tuh seperti apa. Misalkan kalau misalkan Malaysia sebelum setelah nyanyi harus wawancara, terus bertemu dengan tamu-tamu VIP. Nah, waktu di Hongkong itu nggak ada sama sekali. Tapi waktu di Malaysia itu sebelum Cita perform dikasih tahu dulu, kamu setelah nyanyi, kamu nanti ke belakang ya, wawancara dulu sama media Malaysia, terus juga ketemu sama tamu VIP-nya beberapa untuk foto bersama. Gitu. Jadi ada di rundown, kalau di Hong Kong nggak ada sama sekali. Sesaat lagi, Was-Was masih akan mengulik perjalanan Cita-Cita di Hong Kong, China. Berlibur bersama Imei Mei sang sahabat, seperti apakah serunya petualangan Cita-Cita di Hong Kong. Tapi mengapa Cita-Cita menuliskan nama kedua orang tuanya dalam harapan cinta? Mungkinkah Cita trauma sehingga tak mau melepas status jomblo? Tonton terus Was-Was setelah yang satu ini lewat. Jomblo itu enak, kemana-mana enak, bener nggak? Nggak ada yang larang. Semalam kita bertemu dalam mimpi. Beberapa hari ini di lokasi syuting sinetron unggulan RCTI 7 Manusia Harimau, Amar Zoni si pemeran Rajo Langit seolah tak sanggup menepis kesepian saat ditinggalkan Ranti Maria. Ya, Amar memang syuting sendiri tanpa ditemani Ranti yang tengah liburan ke Bali. Tak kuasa menanggung rindu, lantas benarkah Amar sampai bernyanyi seraya memainkan gitar? Benarkah ia tengah galau? Hanya berjumpa via suara, namun ku selalu menunggu saat kita akan Ya, untuk mengisi kekosongan sih biasanya main gitar di lokasi. Bisa memeranti berdua, cuma karena Ranti nggak ada jadi main sendiri deh. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, sendiri memikirkan Ranti. Kau gendang hatiku dan tertuliskan namamu, kau tulis namamu. Ranti, aku tunggu kamu di sini, cepet balik. Ya mungkin sedih aja, ditinggal orang yang disayangin kan mungkin kayak ngelamun gitu ya. Kayak ngelamun, kayak sedikit kayak stres. Ya biasalah pasangan remaja yang lagi dilanda asmara kan. Amar ditinggal Ranti galau. Ya gimana ya, kalau ya wajar sih gitu. Ya ditinggal orang yang dekat sama kita, ditinggal pergi beberapa hari, ya sama kita juga we miss you Ranti gitu ya. Kegalauan Amar saat ditinggal Ranti Maria seakan menyiratkan betapa berartinya Ranti bagi dirinya. Tapi benarkah hubungan asmara Amar dan Ranti belum mendapat lampu hijau dari orang tua Ranti? Ditemui di waktu berbeda, benarkah Ranti menyimpan pernak-pernik berbau Amar di dalam kamarnya? Terus sekarang aku ada boneka yang paling aku suka. Dia di tempat tersendiri dalam ruangan ini. Lucu ya, gitu ya. Sendirian di situ. Lucu kan? Lucu, panda. Itu aku Ranti gitu maksudnya. Aku Ranti. Enggak, aku Ranti. AR itu aku Ranti. Mau Anda Ranti bisa atau apapun. Enggak. Pokoknya aku Ranti. Mama tahu, mama kan juga main Instagram, dia nonton infotainment tiap hari atau tiap detik. Malah kalau misalnya ketinggalan dia cari di YouTube, dia lihat anaknya sendiri gitu kan, lagi deket sama siapa, gini-gini. Nanti aku pulang, kamu tadi makan ini ya sama Amar misalnya gitu, atau
kamu tadi gini-gini ya, tahu semua. Wah, kok Mami tahu kan gitu. Jadi kabar-kabar yang ada sekarang, yang mengalir sekarang, ya mungkin juga karena di sinetronnya kan memang nih si Rajo sama Ratna kan pacaran ceritanya. Jadi ya mungkin nyambung ke situ, mereka lebih intens, lebih deket, lebih akrab gitu kan. Cuman kalau lebih dalam-dalamnya sih saya nggak tahu ya. Dan untuk Ranti sendiri saya masih minta sama Ranti ya untuk sabar lah. Dan polemik seputar kemenangan Angel Peters di ajang Indonesian Movie Awards 2015 dalam kategori soundtrack terfavorit terjawab sudah lewat beberapa bukti berupa pamflet resmi IMA 2015 yang di dalamnya tertera nama Angel Peters sebagai nominee ke-6 serta bukti hasil polling SMS. Maka inilah penjelasan yang disampaikan Dini Putri selaku Direktur Programming dan Production RCTI yang sekaligus mengakhiri segala silang sengkaru terkait polemik tersebut. Soal keramaian Angel Peters itu sebetulnya bukan Angel Peters yang dijadikan masalah, tapi nominasinya. Lagu tersebut dianggap tidak pernah masuk nominasi, tiba-tiba di hari H menang. Terus terang kami sendiri pada saat itu ramai di sosmed, kami nggak merasa perlu mengklarifikasikan apa-apa, karena buat kami itu mungkin pendapat pribadi beberapa orang yang kemudian digulirkan sehingga orang menjadi ramai gitu. Tapi yang nyata adalah ini. Di sini teman-teman bisa lihat ya, Angel Peters itu di paling bawah. Jumlah soundtrack Angel Peters 1.306. Angka ini tidak mungkin muncul jika Angel Peters tidak masuk nominasi, hanya muncul di hari H dan tiba-tiba menang. Ya, jadi itu saya pengen mengklarifikasi. Ini statusnya lagu. Jadi tolong diingat bahwa ini bukan masalah Angel Peters atau bukan. Ini adalah perihal soundtrack yang masuk ke nominasi. Dan ini clear ya, 70,63%. Mungkin kalau saya nangkep kemarin bahasa Angel Peter, dia 73%, yang benar adalah 70,63%. Apapun itu adalah dominasinya dan dia yang menang. Saya berharap ke depan tidak perlu lagi ada bahasan-bahasan yang sebenarnya tidak perlu dibahas. Yang perlu kita bahas adalah bagaimana industri film nasional itu berkembang. Sangat baik, dan kami di RCTI berusaha mengapresiasi itu. Memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dan kami berharap ke depan mungkin kita akan lebih detail lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Besar hati mengakui kesalahan secara terbuka di hadapan media. Lantas benarkah Cita terancam bakal dicekal untuk manggung kembali di Hong Kong kalau tidak segera meminta maaf secara langsung? Terus kata Cita, kita pingin kamu minta maaf apa BMI Hong Kong. Kalau enggak kamu akan dikecam. Keluar dong ke media minta maaf, jangan cuma di somset doang. Kalau kakak nggak minta maaf sama kita juga bisa cekal kakak untuk konser lagi di Hong Kong. Jangan minta maafnya cuma di sosmed doang. Cita-cita minta maaf, jangan hanya di sosial media, tapi diadakan jumpa pers. Ya itu sih salah paham aja, karena kemarin sempat ke Hong Kong tuh, ke Hong Kong, terus abis nyanyi Cita langsung ke atas ke hotel. Cita nggak tahu kalau ada yang nonton, nunggu di bawah, terus nggak ada yang telepon, bawah dulu nggak ada. Jadi Cita pikir oh ya udahlah, udah nyanyi ini selesai tugas tidur. Kalau ternyata setelah jam 8 malam dari jam 3 sore, jam 8 malam baru bangun karena emang capek banget kan. Jadi pas baru bangun buka handphone, ternyata semua di Instagram pada ngambek lah.
Dia minta maaf, jangan lewat Instagram maksud saya. Coba, dia kan melakukan hal itu kesombongan pakai perlakuan. Cobalah tolong minta maafnya pakai perlakuan juga. Ucaplah di kamera apa susahnya gitu kan. Sama BMI di Hong Kong, sama rombongan Dadali gitu kan. Kekecewaan para fans di Hong Kong bertambah tebal karena jawaban Cita kala itu yang lebih mengutamakan jalan-jalan dan belanja di Hong Kong 2 hari berturut-turut hingga akhirnya kelelahan ketimbang menyediakan waktu beberapa menit untuk berjumpa dengan para fans yang sudah tak sanggup menahan rindu ingin berjumpa dengannya. Lantas apa kata pengamat musik band Sleo terkait ancaman para fans dari Hong Kong tentang dugaan kesombongan Cita? Kalau nggak jalan-jalan sayang, karena lumayan juga sih kemarin udah sempat ke Hong Kong juga, terus ketagihan gitu kalau di Hong Kong. Karena pemandangan indah, terus juga belanja-belanja, yang paling penting sih ke Hong Kong belanja. Oke. Hong Kong sendiri tempat favorit kamu juga? Favorit banget. Mbak itu ke Hong Kong bekerja, banyak holiday. Mbak itu punya waktu 2 hari buat jalan-jalan. Mbak kasih waktu 1 menit aja buat foto sama fans kita. Kamu selama di Hong Kong, foto-foto juga cuma 1 menit doang. Kamu sibuk jalan-jalan, shopping. Jangan munafik, akuilah kesalahan kamu. Kalau kamu pengen dihargai, hargai juga orang lain. Jangan kan kok foto bareng, salaman aja lu nggak mau gitu. Terus ya nggak mungkin kan banyak fans terus satu-satu salaman, satu-satu foto kan nggak mungkin. Aku bilang gitu. Tapi nggak ada loh katanya yang bisa salaman, foto. Kalau mungkin cuman 1-2 yang bisa salaman atau foto, itu kita bisa oke gitu loh. Mungkin karena banyak fans, tapi katanya nggak ada loh katanya gitu. Kalau yang pertama belum selesai sekarang nambah seperti ini, ya susah sekali ngomongnya. Yang paling penting adalah dia harus hati-hati aja sebetulnya untuk tidak melakukan itu, mengulang itu lagi dan kembali meminta maaf. Dan forum maaf itu sebetulnya juga bisa dilakukan suatu saat. Dia akan datang kembali ke Hong Kong dalam satu pertunjukan khusus, kalau perlu digratiskan. Dia meminta maaf di depan audiensnya dan siapa tahu ini adalah satu hal yang akan cepat melupakan apa yang terjadi dengan teman-teman di Hong Kong. Dan Cita sejak tenar di panggung hiburan seakan tak pernah sepi dari masalah. Setelah permasalahan hukum dengan warga Papua masih bergulir, Cita malah menebar kontroversi di Malaysia dengan salah menyebut nama seorang desainer. Dan kini ia kembali harus bermasalah dengan tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Dari deretan masalahnya, Cita tampak santai bagai tak mau ambil pusing. Lantas benarkah Cita acuh saja atau terkesan masa bodoh dengan setiap masalahnya? Mungkinkah rentetan persoalan ini membawa Cita ke jurang kehancuran? Sekarang tidak bisa mengecilkan arti media-media massa, apakah itu lokal daerah maupun yang nasional. Karena semuanya itu punya potensi untuk menjadikan seseorang itu menjadi besar. Kalau aku sih udah ya menganggap bahwa pekerjaan ini semua ya dari Allah bisa diambil kapan aja, jadi harus lebih ya legowo gitu. Nanti kita di atas kita bisa di bawah, jadi yang bisa saya berikan adalah sekarang ya kesederhanaan, down to earth-nya ini, karena ketika kita terlalu sombong nanti kita nggak ada yang bantu. Ya salah paham aja ya kalau misalkan memang dibilang star syndrome, ya itu tergantung pemikiran orang ya, tergantung pandangan orang masing-masing. Kita kan milik semua, milik bersama, jadi kita harus tahu ada haters, ada lovers, ada haters. Meninggalkan cita-cita yang terancam dicekal di Hong Kong, maka inilah kedekatan Krisdayanti dengan para fans hingga mengundang mereka ke rumah dan makan bersama. Lantas seperti apa kedekatan KD dan para fans tersebut? Benarkah sampai ada fans yang melakukan operasi agar mirip dengan sang diva? Selamat pagi pemirsa, bersama saya Intan Harja akan hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan setelah menguak kekecewaan para fans di Hong Kong, khususnya para TKI terhadap Cita yang bahkan berujung ancaman dicekal, maka inilah kedekatan sang diva Krisdayanti yang hampir tidak ada jarak dengan para fans.
KD bahkan sampai mengundang para fans untuk datang ke rumah dan makan malam bersama. Lantas seperti apakah kedekatan sang diva dengan para fans? Dan benarkah pula sampai ada seorang fans yang melakukan operasi plastik?